Ke kebun jalan-jalan, ke kebun, orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 826-830. Lindong tidak tahu. Bailey Yanhong sebenarnya sudah menahannya sejak lama. Berawal dari mengetahui bahwa benih spiritual di dalam tubuh ditanam oleh si Men Fugui. Dia hanya menanggungnya, jika bukan karena ketakutan akan kekuatan si Men Fugui di alam suci. Dengan temperamennya, dia pasti sudah datang untuk menanyainya. Pertemuan tak terduga ini, si Men Fugui juga ingin dia meminta maaf. Bailey Yanhong tidak tahan lagi, dan dia juga tahu bahwa si Men Fugui tidak akan berani membunuhnya. Jadi aku hanya melampiaskan semua rasa frustasi yang ada di hatiku. Si Men Fugui tercengang dengan omelan Bailey Yanhong. Dia juga sedikit ragu-ragu sekarang, saya pasti tidak akan berani membunuh. Inti dari sekte kaca warna-warni telah disinggung. Jika Bailey Yanhong dibunuh secara langsung, memimpin 4 tetua tertinggi dari sekte kaca berwarna. Apakah si Men Fugui bisa keluar hari ini adalah sebuah pertanyaan. Hanya saja semuanya sudah mencapai titik ini. Bailey Yanhong menunjuk hidungnya dan mengutuk. Tidak mungkin berpura-pura tidak melihatnya, ada begitu banyak orang yang hadir. Dia juga mempunyai 2 selir pilihannya sendiri. Jika dia, si Men Fugui, tidak melakukan sesuatu, tersiar kabar, lalu apakah kamu masih menginginkan wajah tuanya? Meski Bailey Yanhong tidak bisa dibunuh, tapi anak di sebelahnya selalu bisa dibunuh. Di depan Bailey Yanhong, bunuh anak laki-laki ini dan beritahu dia konsekuensi menyinggung perasaannya. Bailey Yanhong, kamu sendiri yang menyebabkan ini. Tapi jangan salahkan aku karena tidak melewatkan perasaan lama kita. Si Men Fugui menyelesaikan kata-kata ini, aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Orang-orang di aula merasa seperti jatuh ke dalam gua es lagi. Di saat yang sama, tubuh si Men Fugui menghilang. Hati Lindong menegang. Kekuatan mental tanpa sadar ingin keluar dari tubuh. Tidak baik, target orang ini adalah dirinya sendiri. Saat Lindong bersiap menggunakan segala cara untuk menghadapinya, Bailey Yanhong menangkapnya dan melangkah maju untuk memblokir Lindong. Dan sesosok tiba-tiba muncul di depan Bailey Yanhong, menghalangi kemajuan si Men Fugui. Sosok ini secara alami adalah Gongsun Zimeng, pemimpin dari sekte kaca warna-warni. Mereka berempat berdiri dalam satu garis lurus. Gongsun Zimeng dan si Men Fugui saling berhadapan. Di belakangnya adalah Bailey Yanhong. Di belakang Bailey Yanhong adalah Lindong. Si Men Fugui, izinkan saya mengatakannya lagi. Ini adalah sekte kaca warna-warni, bukan tempat bagi Anda untuk menjadi liar, kata Gongsun Zimeng sambil menatap si Men Fugui di depannya. Gongsun Zimeng, Anda adalah pemimpin sekte dari sekte kaca warna-warni, jadi saya memperlakukan Anda sebagai rekan. Tetapi Anda menargetkan saya lagi dan lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya, si Men Fugui, tidak mudah marah, berpikir pada saat ini, bola kemarahan tanpa tempat untuk melampiaskannya. Gongsun Zimeng berdiri di depan dan menghalanginya. Dia tidak punya ide bagus, jika pecah dengan seluruh kekuatannya. Si Men Fugui bisa langsung membunuh semua orang di sini. Tapi dia tidak berani, melihat Bailey Yanhong melindungi Lindong seperti ini. Hal ini juga memperkuat tekad si Men Fugui untuk membunuh Lindong. Karena kamu tahu bahwa aku adalah pemimpin sekte, kamu harus tahu bahwa ini adalah sekte kaca warna-warni, dan aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Lalu apakah kamu mendengar Bailey Yanhong memarahiku? Melakukannya, seorang tingkat tertinggi berani menghina orang suci dengan cara ini. Jika berita menyebar, itu tidak hanya akan mempermalukan saya, tetapi juga wajah semua orang suci di alam Singsu diturunkan olehnya.
Saya benar-benar menutup telinga. Saya harus menjaga martabat saya sebagai orang suci. Gongsun Zimeng, saya harap Anda tidak menghentikan saya. Saya tidak perlu membunuh Bai Li Yanhong hari ini. Tetapi karena dia sangat peduli banyak tentang anak laki-laki di belakangnya, aku harus membunuh anak laki-laki itu hari ini. Bunuh dia dan beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Mata si Men Fugui menatap mereka berdua dan mendarat pada Lindong di belakang. Anak ini adalah orang yang harus dia bunuh hari ini. Semakin Bai Li Yanhong peduli pada Lindong, semakin si Men Fugui ingin membunuhnya. Lindong langsung bingung saat mendengar kata-kata si Men Fugui. Apa hubungannya menunggang kuda ini dengan saya? Aku bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun sampai sekarang. Dia terluka tanpa alasan yang jelas. Apakah kamu akan dibunuh sekarang? Apakah ini kesedihan orang yang lemah? Ini memang dunia yang lemah dan kuat. Tinju besar adalah kata terakhir. Jangan pikirkan itu, si Men Fugui. Jika kamu ingin membunuh Lindong, kecuali kamu melangkahiku, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya sama sekali. Bai Li Yanhong berkata dengan keras. Bai Li Yanhong, kamu dilindungi oleh tuanmu. Aku tidak bisa membunuhmu. Tapi melihatmu begitu mengkhawatirkan anak itu membuatku lega. Karena aku akan membunuhnya hari ini. Dan tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Bajingan, Bai Li Yanhong panik. Dia tahu bahwa si Men Fugui tidak berani membunuhnya. Jadi dia berani memarahinya dengan tidak bermoral untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Tapi jika si Men Fugui mengalihkan targetnya ke Lindong, akan ada yang tidak beres. Lindong dibawa ke sini dari galaksi Bima Sakti. Tidak ada latar belakang di alam Singsu. Jika dia dibunuh oleh si Men Fugui, itu akan sia-sia. Tidak peduli seberapa berbakat dan jahatnya Lindong, dia masih membutuhkan waktu untuk berkembang. Dia bukan tandingan si Men Fugui. Seorang suci, apa yang harus dilakukan? Bai Li Yanhong berpikir dengan gugup, jika si Men Fugui menjadi serius. Dengan kekuatan setingkat orang suci, akan mudah untuk membunuh Lindong dari dirinya sendiri dan Gongsun Zimeng. Bai Li Yanhong, kamu yang menyebabkan ini sendiri. Kenapa kamu tidak meminta maaf padaku lebih awal? Kamu harus bertanggung jawab penuh atas kematian anak ini jika keadaannya seperti ini. Dia bisa melihat bahwa Bai Li Yanhong sangat gugup terhadap Lindong. Selama Lindong mati di tangannya, Bai Li Yanhong pasti akan sangat terpukul. Ini adalah akibat dari menghina alam suci. Inilah yang diinginkan si Men Fugui. Bai Li Yanhong Sin bertarung dengan sengit. Dia hanya punya satu ide sekarang. Lindong tidak bisa mati, tidak peduli metode apa yang digunakan. Lindong tidak boleh mati di tangan si Men Fugui. Dia sangat berbakat dan memiliki masa depan cerah. Bai Li Yanhong mengepalkan tangannya erat-erat, dan kukunya, yang dicat dengan cat kuku merah, menusuk ke telapak tangannya. Darah mengalir dari celah di tangannya, tapi dia tidak mempedulikannya. Hanya setelah 2 atau 3 detik, Bai Li Yanhong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sangat terhina, "Oke. Tuan Simen, saya, Bai Li Yanhong, sekarang secara resmi meminta maaf kepada Anda. Saya seharusnya tidak menghina Anda. Ini semua salah saya. Sialan, kamu bisa menanam benih spiritual dalam diriku, yang merupakan berkahku. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu untuk ini. Aku harap kamu memaafkanku kali ini. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Aku mohon, biarkan kita hidup." Lindong berdiri di belakang Bai Li Yanhong dan terkejut setelah mendengar kata-kata Bai Li Yanhong. Saudari Hong, seorang wanita yang kuat, sebenarnya meminta maaf kepada bajingan si Men Fugui agar dia bisa bertahan hidup. Meskipun semua ini disebabkan oleh Bai Li Yanhong dan tidak ada hubungannya dengan dia. Namun saat ini, Lindong Sin masih merasa sangat tidak nyaman.
Hidupnya sebenarnya membutuhkan permintaan maaf seorang wanita untuk menyelamatkannya. Shimen Fugui, sebaiknya kau bunuh aku hari ini. Kalau tidak, segera, saya akan meminta Anda membayarnya kembali ribuan kali. Lindong tidak pernah begitu ingin membunuh seseorang sebelumnya. Gongsun Zimeng juga kaget dengan perkataan Bai Li Yanhong. Dia tumbuh dengan memperhatikan satu sama lain. Dia mengetahui temperamen Penatua Hong dengan sangat baik. Dia selalu sangat keras kepala. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun kepadanya tentang apapun yang dia yakini. Jadi ketika pihak lain mengatakan bahwa dia tidak akan datang ke Shimen Fugui untuk menjelaskan, Gongsun Zimeng tidak terus membujuk. Dia tahu tidak ada gunanya membujuknya. Penatua Hong tidak dapat mendengarkan sama sekali, dan tidak mungkin mengubah pikirannya. Dia mungkin melakukannya sendiri, tapi sekarang, Penatua Hong benar-benar menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Shimen Fugui. Dalam pandangan Gongsun Zimeng, ini hanyalah sebuah keajaiban. Anda pasti tahu bahwa mengubah karakter seseorang itu sulit. Seperti kata pepatah, mengubah suatu negara itu mudah, tetapi mengubah sifatnya itu sulit. Terlebih lagi, Bai Li Yanhong telah hidup selama hampir 2000 tahun, dan bahkan lebih mustahil untuk mengubahnya. Terlebih lagi, dengan dukungan dari sekte berkaca 7 warna dan 4 tetua tertinggi alam suci, Shimen Fugui tidak berani melakukan apapun padanya. Jadi Penatua Hong menundukkan kepalanya dan meminta maaf sekarang. Apakah ini untuk Lindong? Gongsun Zimeng tidak bisa tidak berpikir, siapa anak ini? Penatua Hong sebenarnya diizinkan menanggung penghinaan dan meminta maaf kepada Shimen Fugui untuknya. Gongsun Zimeng kini sangat penasaran dengan identitas Lindong. Setelah hari ini, dia ingin mengenal anak laki-laki ini dengan baik dan melihat apa yang aneh pada dirinya. Bai Li Yanhong menanggung penghinaan dan setelah meminta maaf, dia awalnya berpikir bahwa ini akan menjadi akhir dari segalanya. Kekayaan Shimen akan surut, Lindong juga akan melarikan diri. Selama Lindong bisa bertahan hidup dengan aman hari ini, semua yang dia lakukan tidak akan sia-sia. Namun kali ini Bai Li Yanhong ditakdirkan untuk kecewa. Karena Shimen Fugui tidak berniat melepaskan Lindong. Dia berkata sambil tersenyum sinis, "Ceka, Bai Li Yanhong, bukankah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk meminta maaf sekarang? Apakah menurutmu setelah meminta maaf, aku akan melepaskan Lindong? Kamu juga naif. Semakin aku gugup terhadapnya, semakin kecil kemungkinan aku akan melepaskannya. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Ini adalah harga menghina orang suci itu." Aku sudah minta maaf padamu, apa yang kamu inginkan? Bai Li Yanhong bertanya dengan gigi terkatup. Dia juga mencari cara untuk memecahkan situasi tersebut. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat menemukan solusi apapun. Terlalu mudah bagi Saint Realm Pseudo Saint yang kuat untuk membunuh dominator alam abadi. Bahkan jika Bai Li Yanhong dan Gongsun Zimeng, dua petinggi, ingin melindungi Lindong, mereka tidak dapat melakukannya. Jika Shimen Fugui tidak takut secara tidak sengaja melukai Gongsun Zimeng yang tiba-tiba muncul di hadapannya, sehingga menarik perhatian tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni. Bahkan jika Lindong masih hidup sekarang, dia sudah dikendalikan oleh Shimen Fugui. Hidup dan mati hanya bergantung pada pikiran orang lain. Sekarang Shimen Fugui sudah siap. Jelas mustahil bagi Gongsun Zimeng untuk menghentikan pihak lain. Dia baru saja membuatnya lengah, dan pihak lain takut menyakitinya, jadi itu berpengaruh. Apa yang aku inginkan? Aku ingin anak ini Lindong mati, dan aku ingin kamu Bai Li Yanhong menyesalinya seumur hidupnya. Setelah Shimen Fugui mengucapkan kata-kata ini, aura alam suci meletus lagi. Tidak,
Penatua Hong, pergi ke belakang dan lindungi Lindong, teriak Gongsun Zimeng. Meskipun dia tidak mengetahui identitas spesifik Lindong, tetapi karena Penatua Hong sangat protektif terhadap anak ini, bahkan dengan risiko menanggung penghinaan, dia pasti punya alasan. Mungkin identitas anak ini juga tidak sederhana. Selain itu, ini adalah area VIP dari sekte mengkilap berwarna-warni. Gongsun Zimeng tidak mungkin hanya menyaksikan si Men Fugui membunuh orang di sini. Kalau tidak, begitu kabar tersiar, reputasi sekte kaca berwarna juga akan sangat rusak. Dia, pemimpin sekte, tidak bisa lepas dari kesalahan. Di saat yang sama, aura Gongsun Zimeng milik puncak alam abadi juga meledak. Puncak alam abadi secara alami jauh di belakang alam suci, seperti danau dan laut. Namun, si Men Fugui tidak meledak dengan kekuatan penuh. Jadi itu masih berguna, dia tidak dihancurkan dengan kejam. Gongsun Zimeng juga berani melakukan ini karena dia adalah kepala sekte kaca warna-warni dan si Men Fugui tidak berani menyakitinya. Baili Yanhong mendengar suara Gongsun Zimeng. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pakaian di dada Lindong, menariknya dengan kuat, dan mengikutinya dengan kakinya. Dalam sekejap, dia dan Lindong berpindah tempat. Letakkan Lindong di antara dia dan Gongsun Zimeng. Nafas dari alam abadi tingkat tertinggi keluar dari tubuhnya. Dia dan Gongsun Zimeng bekerja sama untuk melindungi Lindong. Saat ini, Lindong seperti seekor semut lemah yang dilindungi oleh dua semut kuat. Si Men Fugui adalah seorang raksasa, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Satu kaki bisa meremukkan ketiga semut ini hingga mati. Tapi untuk menghindari masalah, dia tidak ingin menyakiti Gongsun Zimeng dan Baili Yanhong sekarang. Dia ingin Lindong mati. Ini adalah sedikit ujian teknologi. Bagaimana kita bisa menghancurkan semut kecil Lindong sampai mati tanpa menyakiti Baili Yanhong dan Gongsun Zimeng? Lindong berdiri di tengah, merasakan dua aura besar mengejar satu aura besar. Jika aura besar ini tidak mau menghadapi mereka secara langsung, mereka pasti sudah hancur sejak lama. Lindong tahu bahwa target pihak lain adalah dia. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan, bahkan dengan perangkat sistem yang super curang. Dia masih belum bisa mengubah keadaan, dia bahkan tidak berani melakukan gerakan fisik sedikit pun. Jika si Men Fugui menemukan kekurangannya, hidupnya akan ditentukan di sini. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lindong sekarang, artinya memfokuskan kekuatan mental Anda pada beberapa bagian vital Anda untuk melindungi bagian vital Anda. Hindari terbunuh dalam satu pukulan, bahkan tidak ada kesempatan untuk bereaksi. Lindong juga tidak menyangka suatu hari nanti dia akan dilindungi oleh dua wanita. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menunggu hasil kontes mereka. Jika si Men kaya dan berkuasa, dia akan mati. Jika Baili Yanhong dan Baili Yanhong menang, mereka akan hidup sendiri. Perasaan tidak berdaya karena hidup dan mati ada di tangan orang lain sungguh tidak nyaman. Lindong bersumpah dia tidak ingin mengalami perasaan ini lagi dalam hidupnya. Betapa dia berharap bisa mengguncang tubuh harimaunya sekarang, memperlihatkan aura dominannya, dan meledak dengan aura yang tak terkalahkan. Berkali-kali lebih kuat dari si Men Fugui, seorang suci. Biarkan dia merasakan betapa kuatnya dia, lalu berlutut dan memanggil kakek, memohon pada dirinya sendiri untuk membiarkannya hidup. Tapi dia tetap bergeming sama sekali dan mengucapkan kata-kata sok. Ketika si Men Fugui memandangnya dengan ngeri, dia menamparnya sampai mati. Kehidupan orang kuat di alam suci berakhir di tangannya sendiri. Memikirkannya saja membuatku merasa sangat tinggi. Sayangnya sekarang saya hanya bisa memikirkannya. Jika Anda ingin mencapainya,
Pertama-tama, kita harus melewati bencana hari ini dengan selamat. Kalau tidak, semuanya akan kembali ke nol, lembur. Mengapa Lindong merasa Bailey Yanhong dan keduanya akan kehilangan pertahanannya? Beberapa kali dia merasakan kulitnya yang terbuka menjadi dingin. Beginilah si Men Fugui hampir melakukan kontak dengannya. Setelah pihak lain melakukan kontak dengan diri Anda sendiri. Meski hanya kulitnya saja, tubuhnya bahkan tidak dapat menahan sedikit pun kekuatan dari Saint Realm. Memang sulit bagi si Men Fugui untuk menghindari Gongsun Zimeng dan Bailey Yanhong serta membunuh Lindong secara langsung. Beberapa kali dia hampir berhasil, alhasil, Bailey Yanhong memblokirnya dengan tubuhnya sendiri. Dia harus menarik kembali kekuatannya, Bailey Yanhong tidak bisa mati. Kalau tidak, tuannya Gongru pasti akan tertarik. Ini adalah pembangkit tenaga listrik veteran tingkat suci di alam Xingsu. Mungkin saja dia telah berpindah dari level orang suci palsu menjadi orang suci sejati. Biarpun lawannya masih di level Sudo suci, itu juga merupakan tahap akhir atau puncak dari tingkat suci semu. Pada tahap awal level Sudo suci ini, dia masih belum bisa menandinginya. Terlebih lagi, keluarga Gongru bukanlah satu-satunya orang suci di sekte kaca warna-warni. Ada total 4 tetua tertinggi di alam suci. Bagaimana cara si Men Fugui bermain? Bahkan jika leluhur yang pergi ke keluarga si Men mundur untuk memulihkan diri dipanggil, dia tidak bisa menjadi lawannya. Oleh karena itu, si Men Fugui kini dibatasi dalam segala aspek. Perasaan hanya bisa menggunakan 1 kilogram meski memiliki kekuatan 1000 kilogram di tubuhnya membuat si Men Fugui sangat tidak nyaman. Dia ingin menghancurkan semuanya dengan 1000 pound, tapi dia tidak berani. Tidak bisa menyerang dalam waktu lama, si Men Fugui juga mulai merasa cemas. Tidak, hal ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Bailey Yanhong dan Gongsun Zimeng, dua pelacur ini, sangat yakin bahwa mereka tidak akan menyakiti mereka. Dia telah menggunakan tubuhnya untuk memblokir dirinya sendiri. Anda harus memikirkan sesuatu sendiri. Si Men Fugui merasa kejam dan langsung menghampiri Lindong. Bailey Yanhong dan Gongsun Zimeng masih bergerak cepat untuk memblokir di depannya. Kali ini si Men Fugui tidak memilih untuk melarikan diri. Saat mendekati mereka bertiga, aura tubuh kembali meledak. Ini dilepaskan ke arah Lindong dan yang lainnya. Bailey Yanhong dan Gongsun Zimeng adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Mereka hanya merasakan kekuatan besar datang ke arah mereka, dan aura yang mereka keluarkan tidak layak disebutkan di depan kekuatan besar ini. Kemudian tubuh itu dipukul dengan kekuatan yang sangat besar. Engah, keduanya memuntahkan seteguk darah pada saat bersamaan. Segera, tubuh itu meninggalkan tanah dan terbang ke langit. Lindong juga sama di belakang mereka, tanpa perlindungan kedua orang ini. Kekuatan kecilnya, setelah kejadian itu, juga mengikuti jejak dua orang di depannya. Puff, setelah mengeluarkan seteguk darah, tubuhnya melayang ke udara tanpa sadar. Mereka bertiga terpesona oleh aura ledakan si Men Fugui. Gongsun Zimeng dan Bailey Yanhong tidak menyangka si Men Fugui berani menyakiti orang lain. Selain itu, pemimpin sekte dan tetua dari sekte kaca warna-warni juga terluka. Ini bukan lagi sebuah provokasi. Apakah Anda akan memulai perang secara langsung? Si Men Fugui juga mempertaruhkan nyawanya. Ayo bunuh Lindong dulu. Bagaimana jika penatua tertinggi dari sekte kaca warna-warni keluar? Paling buruk, saya meminta maaf kepada Gongsun Zimeng dan Bailey Yanhong. Alam suci meletakkan posturnya dan meminta maaf kepada dua alam abadi. Saya percaya bahwa bahkan penatua tertinggi dari sekte kaca warna-warni tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Formasi 3 orang dibubarkan, semua terbang di udara.
Artinya Lindong tidak lagi berada di bawah perlindungan Gongsun Zimeng dan Bai Li Yanhong. Simen Fugui tiba-tiba muncul di depan Lindong saat ini. Dia memandang Lindong dengan ekspresi menyeramkan. Tidak ada pihak luar yang menghentikannya. Lindong tidak berbeda dengan semut di depannya. Dia bisa dihancurkan hanya dengan menjentikkan jarinya. Bai Li Yanhong dan Gongsun Zimeng juga menyadari ada yang tidak beres. Namun saat ini, mereka berada di luar jangkauan mereka. Tidak ada waktu untuk penyelamatan. Gongsun Zimeng menghela nafas dalam diam. Dia telah mencoba yang terbaik. Dua Supremes ingin menyelamatkan orang-orang di hadapan Sein palsu. Itu terlalu sulit, begitu pihak lain mengambil tindakan. Mereka bahkan tidak punya peluang untuk menang. Tapi Simen Fugui berani melakukan ini. Kemudian, keluarga Simen harus bersiap menahan murka dari Sekte Kaca Warna-Warni. Gongsun Zimeng adalah pemimpin dari Sekte Kaca Warna-Warni. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Simen Fugui, seorang suci. Tapi dia masih bisa memberikan tekanan pada keluarga Simen. Lindong, lari. Bai Li Yanhong menatap sepasang mata merah darah dan berteriak keras. Dia tahu bahwa Lindong tidak punya pilihan selain mati ketika menghadapi Simen Fugui. Tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Bai Li Yanhong sudah mengantisipasi adegan selanjutnya. Dia menutup matanya dengan sedih dan berkata dalam hati, "Maafkan aku, Lindong. Akulah yang menyakitimu. Jika aku tidak membawamu ke alam Singsu, kamu akan tetap menjadi kaisar lokalmu di galaksi Bima Sakti. Dan pacar kecilmu kamu bebas dan bahagia, di mana tidak ada yang berani melanggar perintahmu. Kamu sangat berbakat, dan kamu memiliki petualangan yang luar biasa. Masa depan yang cerah menantimu. Tapi sayang sekali, semuanya sudah berakhir." Bai Li Yanhongsin telah menjadikan Simen Fugui terdaftar sebagai orang yang harus dibunuh dalam hidup ini. Mulai sekarang, arti hidupnya adalah membunuh Simen Fugui. Berapapun biayanya, dia bersedia menerimanya. Lindong mendengar auman Bai Li Yanhong. Senyuman masam muncul di wajahnya, melarikan diri. Menghadapi alam suci, kemana dia melarikan diri? Tidak ada cara untuk menghindari ini. Lindong memandang Simen Fugui di depannya. Dia berbicara dengan orang lain untuk pertama kalinya. "Sepertinya kita tidak punya dendam, kan?" tanya Lindong. Simen Fugui tercengang. Dia awalnya mengira Lindong akan meminta belas kasihan. "Saya tidak menyangka akan menanyakan pertanyaan yang tidak berarti seperti itu." Terlebih lagi, Lindong terlalu tenang saat menghadapi dirinya sendiri dan kematian. Hal ini membuat Simen Fugui sangat tidak senang. Yang dia inginkan adalah Lindong berlutut dan memohon belas kasihan, memintanya untuk melepaskannya. Tentu saja, meski Lindong melakukan ini, dia tidak akan membiarkannya pergi. Tapi Simen Fugui menyukai perasaan superior ini. Dia ingin Lindong mati kesakitan, daripada begini, menghilang dengan tenang. "Kami benar-benar tidak punya dendam," jawab Simen Fugui. "Lalu kenapa kamu ingin membunuhku?" Lindong menanyakan pertanyaan lain. "Karena aku ingin membunuh," Simen Fugui terus menjawab. "Mengapa kamu ingin membunuhku daripada membunuh orang lain?" "Karena aku melihatmu tidak bahagia, jadi aku ingin membunuhmu. Ketika kamu mencapai alam suci, bisakah kamu membunuh siapapun yang kamu inginkan?" "Lewat sini, itu saja. Saya mengerti. Bagaimana Anda ingin membunuh saya? Silakan." "Anda tidak ingin memohon belas kasihan?" Sekarang giliran Simen Fugui yang bertanya. "Jika aku memohon ampun, maukah kamu melepaskanku?" tanya Lindong. "Tidak. Kalau begitu tidak apa-apa. Jika kamu tidak memohon ampun, kamu akan mati. Lebih baik tidak memohon." "Tapi aku tidak suka sikapmu. Bunuh aku akan tetap melakukannya.
kamu terlihat seperti kamu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin ke dokter? Apakah kamu tahu siapa yang kamu tegur? Mata si Men Fugui menjadi dingin. Dia ingin segera membunuh Lindong. Tapi dia tidak ingin Lindong mati begitu saja. Tentu saja aku tahu. Aku hanya memarahimu. Sepertinya namamu si Men Fugui. Nama ini sangat buruk. Orang tuamu seharusnya relatif miskin. Apakah mereka pengemis yang memungut sampah? Kalau tidak, mengapa mereka memberimu nama kaya, kan? Apakah orang tuamu masih hidup? Kurasa mereka sudah tiada. Bahkan jika mereka ada di sini, mereka mungkin akan marah padaku karena melahirkan anak laki-laki sepertimu. Lebih baik mereka tidak berada di sini. Lindong berkata pada dirinya sendiri. Wajah si Men Fugui menjadi semakin jelek. Dia ingin membunuh Lindong, sekarang, segera. Beberapa kata-kata Lindong yang meremehkan berhasil menyulut kemarahan si Men Fugui. Dan itu seperti membakar otaknya. Kamu sedang mencari kematian? Si Men Fugui mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Beberapa kata Lindong telah benar-benar membangkitkan kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya. Sudah berapa tahun sejak ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini? Si Men Fugui samar-samar mengingatnya. Tampaknya hal itu sudah terjadi sejak lama. Tapi kemudian dia menggunakan kekuatan keluarga si Men untuk memusnahkan 9 klan. Tanpa diduga, setelah mencapai Saint Realm, dia akan dihina oleh seekor semut lagi. Hanya dengan memotong tubuh Lindong menjadi ribuan bagian dan menghancurkan tulangnya menjadi abu, kemarahan yang luar biasa dari hati si Men yang kaya raya dapat dipadamkan. Saat ini, dia hanya ingin membunuh Lindong, kemudian temukan keluarga Lindong dan bunuh ke-9 klannya. Segala sesuatu yang lain berada di luar jangkauannya. Si Men mengulurkan tangan kanannya dan meraih kepala Lindong. Tidak, Bai Li Yanhong berteriak keras. Namun, suaranya tidak bisa menghentikan si Men Fugui. Lindong melihat sebuah tangan besar yang meraih ke arahnya. Dia bisa dengan jelas melihat pergerakan dan lintasan tangan besar ini. Tapi tubuh tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Ini mungkin penindasan terhadap dunia. Bagaimanapun, kedua belah pihak terlalu berbeda. Yang satu berada pada tahap awal tingkat dominasi alam abadi, dan yang lainnya adalah tahap awal alam suci di tingkat Sudosein. Kesenjangan yang sangat besar ini hampir mustahil untuk ditutupi oleh faktor apapun. Di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun akan sia-sia. Bahkan dengan kekuatan mentalnya yang kuat, Lindong hampir tidak bisa melihat gerakan lawan dengan jelas. Tubuh tidak dapat bereaksi. Saya hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika tangan besar si Men Fugui mendekat. Akhirnya jatuh menimpa kepalanya. Lindong tahu bahwa Tian Linggai miliknya telah ditangkap. Nafas kematian akan datang. Saat ini, yang perlu dilakukan si Men Fugui hanyalah menggunakan tangannya. Seluruh kepalanya akan langsung hancur. Pada saat yang sama, aura alam suci si Men yang kaya akan menyebar ke seluruh tubuh Lindong, menghancurkan tubuhnya dan mencegah tubuhnya memperbaiki dirinya sendiri. Akibatnya, Lindong mati total. Namun, saat menghadapi kematian yang mendekat, Lindong sangat tenang saat ini. Sama sekali tidak ada kengerian yang dialami orang lain ketika menghadapi kematian. Dia segera menekan seluruh kekuatan mentalnya hingga batasnya, dan kemudian mengumpulkannya di atas kepalanya. Tian Linggai melindungi dirinya agar tidak ditangkap oleh si Men Fugui. Inilah satu-satunya hal yang dapat dia lakukan saat ini. Adapun serangan balik, Lindong tidak memikirkannya sama sekali. Karena kedua belah pihak sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dia hanya bisa mencoba memperpanjang waktu pembunuhannya. Lalu serahkan semuanya pada takdir. Setelah si Men Fugui meraih kepala Lindong,
dia mengerutkan bibirnya dan memperlihatkan senyuman sinis. Semut, pergilah ke neraka, inilah yang akan terjadi jika kamu menyinggung orang suci. Kamu tidak hanya akan mati, tetapi semua orang yang ada hubungannya denganmu akan mati. Aku akan membunuh ke-9 sukumu untuk memuaskan kebencianku. Hati. Kata-kata si Men Fugui bergema di benak Gui, ruang tamu. Hampir semua orang bisa memperkirakan apa yang akan terjadi. Tengkorak Lindong akan hancur, lalu tubuhnya akan hancur, dan dia akan mati sejak saat itu. Meski berada di alam abadi, tubuh dapat memperbaiki dirinya sendiri. Tapi si Men Fugui tidak akan pernah memberi kesempatan pada Lindong. Lindong pasti akan mati. Tidak, tidak, tidak. Bai Li Yanhong terus berteriak keras. Suaranya begitu tak berdaya dan sedih. Gongsun Zimeng juga menutup matanya tanpa daya, tidak mau menyaksikan adegan berdarah berikutnya. Lindong memandang si Men Fugui dengan tenang, tanpa rasa panik atau takut. Tampaknya telah menerima kematian. Semakin dia bersikap seperti ini, si Men Fugui semakin marah. Kematian, kata si Men Fugui dengan seluruh kekuatannya. Bersiaplah untuk menghancurkan tengkorak Lindong. Semua wanita lain di ruang tamu Anda menutup mata. Saya tidak ingin melihat adegan berdarah seperti itu. Hah, si Men Fugui tiba-tiba mengeluarkan suara bertanya. Dia menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Tanpa diduga, dia tidak bisa menghancurkan kepala Lindong. Seolah terhalang oleh sesuatu, bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah ahli tingkat Sudo Sage, sedangkan Lindong hanyalah orang tingkat master. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak seperti dunia yang berbeda. Belum lagi menggunakan 10% kekuatanmu. Bahkan dengan kekuatan 1%, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh Lindong. Jika masalah ini menyebar keluar, orang setingkat Sudo Santo tidak dapat menghancurkan tengkorak orang setingkat dominator dengan 10% kekuatannya. Ini pasti akan membuat banyak orang tertawa terbahak-bahak. Si Men Fugui juga akan menjadi lelucon terbesar di dunia Xingsu dan diejek oleh seluruh dunia Xingsu. Tapi memang begitulah adanya, si Men Fugui memang menggunakan 10% kekuatannya. Lindong memang masih utuh. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, tapi itu benar-benar terjadi. Ketika si Men Fugui mengajukan pertanyaan, wanita lain di ruang tamu Anda juga membuka mata. Yang menarik perhatian mereka bukanlah pemandangan berdarah yang mereka bayangkan. Lindong dan si Men Fugui masih mempertahankan postur yang sama seperti saat mereka menutup mata tadi. Bagaimana kabarnya? Apakah si Men Fugui berencana melepaskan Lindong? Namun, begitu gagasan ini memasuki pikiran mereka, gagasan itu langsung ditolak. Dengan penampilan si Men Fugui barusan, sangat mustahil baginya untuk melepaskan Lindong. Lalu kenapa dia tidak membunuh Lindong? Pertanyaan ini muncul di benak setiap orang. Si Men Fugui gagal membunuh Lindong dengan 10% kekuatannya. Saya tertegun sejenak, sekarang sadarlah. Semua orang fokus padanya dan Lindong. Hal ini membuat si Men Fugui merasa sedikit malu. Meski berada di alam suci, setelah meneriakkan kata kematian, ia gagal membunuh semut Lindong. Ini merupakan rasa malu dan penghinaan yang besar baginya. Kemarahan kembali muncul di benaknya. Kekuatan si Men Fugui langsung menguat. Boom! Gelombang nafas yang tiba-tiba membuat Bai Li Yanhong dan Gongsun Zimeng terbang lagi saat mereka masih di udara. Diakon muda dan 7 peri di kejauhan akan terpengaruh. Dengan kekuatan mereka bahkan belum mencapai alam abadi. Hanya perlu sedikit dampak dari alam suci untuk membunuh mereka sepenuhnya. Menghadapi krisis kematian, beberapa orang tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunjukkan ekspresi ngeri,
menyaksikan kematian datang. Untungnya, saat ini, Gongsun Zimeng terjatuh di depan mereka. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Gongsun Zimeng mengeluarkan manik dari sakunya dan menghancurkannya. Sebuah perisai muncul, menutupi Diaken Muda dan 7 peri. Memblokir akibat dari aura alam suci Simen yang kaya. Krisis beberapa kematian untuk sementara teratasi. Gongsun Zimeng menghela nafas panjang. Akhirnya 7 peri terselamatkan. Jika 7 peri mati di sini, Sekte Kaca Berwarna benar-benar akan menjadi terkenal. Setelah merasa lega untuk sementara, Gongsun Zimeng terus fokus pada Simen Fugui. Kematian, teriak Simen Fugui. Di saat yang sama, dia meningkatkan kekuatan tangannya dari 10% menjadi 30%. Seberapa kuatkah kekuatan tingkat ketiga dari seorang ahli tingkat suci? Ruang tamu bangsawan sudah runtuh karena aura kekayaan Simen. Di bawah kekuasaan ini, itu langsung hancur. Beberapa formasi pertahanan yang kuat juga dihancurkan. Bum bum bum, seluruh bangunan tempat ruang tamumu berada menghilang dalam sekejap mata. Hanya puing-puing yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa. Adegan itu berantakan. Gongsun Zimeng, Diaken Muda, dan 7 peri masih berada di dalam perisai. Mereka tidak dirugikan sama sekali. Tampaknya manik yang dikeluarkan Gongsun Zimeng juga merupakan harta langka. Baili Yanhong bergegas keluar dari reruntuhan karena malu. Kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan Gongsun Zimeng yang berada di dalam perisai. Seluruh tubuhnya compang camping, memperlihatkan kulit halus di bawahnya. Ada juga darah yang mengalir dari sudut mulut. Setelah Baili Yanhong keluar, dia tidak punya waktu untuk memeriksa situasinya sendiri dan dengan cepat melihat ke arah Simen Fugui dan Lindong. Dia tahu Lindong pasti akan mati kali ini, tapi aku hanya bisa berharap keajaiban akan terjadi. Saat dia melihat adegan di antara mereka berdua, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Lindong belum mati, keduanya masih mempertahankan postur aslinya. Ini, Baili Yanhong bukan satu-satunya yang menunjukkan keterkejutan di tempat kejadian. Gongsun Zimeng yang menjaga perisai juga terlihat bahagia. Sungguh, untuk membuat Penatua Hong menganggapnya serius. Dia tahu kalau Lindong bukan pria sederhana, dengan kekuatan awal level dominator. Dia menahan 2 tembakan dari level Sudo Suci. Pencapaian seperti ini tidak mungkin lagi terjadi di alam abadi. Bahkan Gongsun Zimeng, puncak dari level tertinggi, menghadapi Simen Fugui, sang Sudo Sage, dalam jarak yang begitu dekat. Kematian juga pasti terjadi, tidak peduli cara apa yang digunakan Lindong. Apa yang dia ciptakan adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang lain di balik perisai semuanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Simen Fugui, orang kuat di alam suci, sebenarnya gagal membunuh Lindong 2 kali. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa memasuki ruang tamu Zonggui yang berwarna-warni. Lindong mampu melawan Simen Fugui, seorang suci di usia muda. Masa depan tidak terbatas, 7 peri memandang Lindong. Meski dia ditangkap oleh Simen Fugui dan tidak bisa bergerak, tapi ekspresi tenang Lindong menjadi sangat kuat di hati 7 peri. Mereka bahkan merasa Lindong tidak akan mati hari ini. Dia akan menjadi master pertama yang selamat dari Saint Realm. Saat ini, Simen Fugui juga terkejut. Saya menggunakan 30% kekuatan level Sudo Santo awal, tapi saya masih tidak bisa menghancurkan kepala Lindong dan membunuhnya. Ini benar-benar tidak bisa diterima. Kapan menjadi begitu sulit untuk membunuh bahkan sang dominator? Apakah dunia sudah berubah, atau dia terlalu lemah? Simen Fugui merasa ragu. Dia kemudian melihat sekeliling dengan matanya.
Setelah kejadian itu meruntuhkan ruang tamu mulia Sekte Kaca Warna-Warni hingga rata dengan tanah. Tidak ada masalah dalam membuktikan kekuatannya. Ruang tamu bangsawan dari Sekte Kaca Warna-Warni bukanlah bangunan biasa. Ia tidak hanya menggunakan kayu terkuat, tetapi juga memiliki beberapa formasi pertahanan kuat yang diukir di dalamnya. Tapi Lindong, yang berada dalam kondisi kuat, tidak terluka. Shimen Fugui mengalihkan perhatiannya pada Lindong. Melihat ekspresinya yang masih tenang, matanya menunjukkan cahaya dingin. Ada yang salah dengan anak ini. Ruang tamu bangsawan dari Sekte Kaca berwarna-warni dihancurkan dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan. Suara keras itu juga membuat khawatir para murid dari Sekte Kaca Berwarna. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju ke sini dengan cepat. Ada juga banyak retakan luar angkasa yang muncul, dan mereka yang keluar darinya adalah pejabat senior dari Sekte Kaca Warna-Warni. Sekte Master, apa yang terjadi? Seorang pejabat senior bertanya. Gongsun Zimeng keluar dari perisai, melihat ke petinggi yang telah tiba, dan berkata kepada murid-murid yang mendekat, keluar dulu, hentikan yang lain, dan jangan biarkan siapapun mendekat ke sini. Seseorang masih ingin bertanya, jalankan perintah dan keluar, teriak Gongsun Zimeng. Ya, Master Sekte, pejabat senior dari Sekte Kaca Warna-Warni dengan cepat mundur. Dan hentikan penjaga gerbang terbang ke sini. Gongsun Zimeng melakukan ini. Tentu saja, mereka takut jika Shimen Fugui menjadi gila. Sekte Kaca Warna-Warni akan menderita banyak korban dalam waktu sesingkat itu. Lindong, aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa bertahan hidup dengan cara ini? Kamu terlalu naif. Aku harus menghancurkan kepalamu hari ini, kata Shimen Fugui dengan gigi terkatup. Padahal, jika pertama kali gagal, ia akan mencoba cara lain. Lindong tidak bisa menolak sama sekali. Tapi Shimen Fugui tidak mau berubah, dan tidak bisa. Dia ingin membunuh Lindong dengan cara ini. Shimen Fugui, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar banyak bicara. Ada pepatah di kampung halaman saya bahwa penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Anda telah mengatakan begitu banyak omong kosong hari ini. Dan Anda ditakdirkan untuk tidak mendapatkan hasil yang baik di masa depan. Lindong berkata dengan tenang. Kamu sedang mencari kematian? Telingaku sudah mendengar kata-kata ini, tapi aku masih hidup. Tidak perlu bicara lagi. Setiap kali dia berbicara lebih dulu, dia menjadi sangat marah. Namun Lindong masih terlihat kalem dan kalem. Dia terus meningkatkan kekuatan di tangannya. Kali ini untuk memastikan tidak ada yang salah. Shimen Fugui akan langsung menggunakan Chen Glidao untuk membunuh Lindong. Tapi saat ini, udara tiba-tiba memadat. Shimen Fugui terkejut. Gerakan tangannya pun terhenti. Lalu suara dingin datang dari segala arah. Shimen Fugui, ini adalah Sekte Kaca Warna-Warni. Berapa lama kamu akan terus bermain-main? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Kaca Warna-Warni kita? Baili Yanhong langsung menangis kegirangan. Diselamatkan, suara ini sangat familiar bagi Baili Yanhong. Meskipun itu bukan tuannya Gongru, tapi dia juga merupakan tetua tertinggi tingkat suci dari Sekte Kaca Warna-Warni. Orang tuanya lah yang maju. Shimen Fugui tidak mungkin menimbulkan gelombang lagi. Baili Yanhong bukan satu-satunya yang bahagia. Gongsun Zimeng dan yang lainnya sangat senang saat mendengar suara ini. Penatua tertinggi akhirnya muncul. Mereka akhirnya diselamatkan. Senior, ada yang ingin kukatakan. Situasi saat ini bukan disebabkan oleh omong kosongku, tetapi karena seseorang telah bertindak terlalu jauh. Orang suci di alam Xingsu tidak dapat dihina, tetapi aku telah sangat terhina di sini hari ini. Kamu, aku juga ikut alam orang suci.
Saya yakin Anda dapat memahami apa yang saya katakan. Jika Anda berada di posisi saya, Anda akan melakukan hal yang sama seperti saya. Shimen Fugui menjelaskan dengan lantang. Nilai saja dari suara orang lain, dia tahu bahwa orang ini bukan tandingannya. Kekuatan orang-orang kuat generasi tua yang telah berada di alam suci selama puluhan ribu tahun sungguh tak terduga. Kamu, Shimen, kaya dan tidak bisa dihina, jadi kami berempat bisa dihina. Kamu menyakiti rakyat kami dan menghancurkan rumah kami, bukankah kamu menghina kami? Senior, kamu harus masuk akal dalam segala hal, kamu tidak melakukannya. Jangan bertanya dengan jelas tentang masalah ini, tidak pantas bersikap sewenang-wenang seperti ini, bertarunglah dan dengarkan siapa yang menang. Oke. Senior bercanda, beraninya aku bertarung dengan senior. Jika kamu tidak berani bertarung, maka aku akan memberimu batas waktu sebulan. Pulihkan tempat ini dalam keadaan aslinya, dan jangan sentuh tanaman atau pohon apapun dari sekte kaca warna-warni saya. Jika Anda tidak dapat melakukannya, kami berempat saudari akan langsung pergi ke rumah Shimen Anda. Bersambung.